Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Ini merupakan level 9 pelajaran 5. Oke, tapi stop. Kita seperti biasa harus review dulu, kita tes kemampuan teman-teman. Kalau nggak bisa jawab, harus balik ke level 1 pelajaran 1. Oke, pertanyaannya adalah apa hal yang kalian harus perhatikan ketika kalian belajar ngomong, belajar speaking? Ayo, silakan. Kita bahas ini dari level 1 tentu saja, tapi kita lebih perdalami di level 9. Oke, semoga kalian sudah menyampaikan 4 hal. Yang pertama, harus hati-hati membaca huruf hidup, ya kan? Karena biasanya huruf hidup itu yang susah, karena pengucapannya sangat berbeda dengan tulisan. Yang kedua adalah pengucapan S harus jelas, lalu pengucapan V harus jelas, dan yang terakhir pengucapan ED. Itu hal-hal yang tricky atau yang susah dalam speaking bahasa Inggris. Huruf hidup, huruf V, huruf S, dan ED di akhir. Kalau kalian udah bisa menyampaikan itu dengan bagus dan ingat, luar biasa. Pertanyaan saya yang terakhir. Apa yang kita pelajari di level 2? Oke, kalau kalian udah bisa menjawab itu dengan lancar, sekarang kita akan lanjut. Tapi kalau belum, balik dulu ya. Tidak ada gunanya buru-buru. Nah, sekali lagi sekarang di level 9 ini kita akan lanjut belajar beberapa pertanyaan yang sering diajukan ketika interview. Oke, kita akan belajar speakingnya, belajar kosakata baru. Oke, belajar menggabungkan semua konsep yang kita udah pelajari untuk menjawab pertanyaan apapun. Oke, dan kalian harus proaktif. Jeda videonya ketika kalian menemukan kosakata baru ataupun pengucapan yang kalian belum tahu. Ingat jeda itu ya. Oke, kalau di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang what are your strengths, apa kelebihan kalian. Sekarang kita belajar tentang what are your weaknesses, apa kelemahan kalian. Ini juga pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ketika kalian interview, oke? One weakness that I recognize. Nah, ini susah ini pengucapannya. Recognize. Catat. Recognize. Is being. Nah, ini juga susah. Cara bacanya being. Bukan being ya, being. Jadi one weakness that I recognize is being too detail oriented. Nah, ini pengucapannya mirip kayak bahasa Indonesia. Oriented. Ingat ed-nya dibaca sometimes. S-nya dibaca. In the past, I spent, T-nya dibaca dengan baik, too much time checking small things. Repeatedly. Nah, ini susah pengucapannya nih. Repeatedly. ED-nya pertama harus dibaca, repeated, lalu li. This habit was considered inefficient. Nah, inefficient. Ini juga ketika kosakatanya dibaca dengan cepat, itu juga menambah kesukaran. Jadi kalian harus teliti, oke? This habit was considered inefficient by some colleagues. Nah, ini bedanya colleague sama college. Kalau colege itu kampus, cara bacanya college. Kalau kolega atau rekan kerja itu kayak gini, cara bacanya colleague. Kalau ada S-nya colleagues. Jadi itu banyak orang yang nggak ngeh cara perbedaan pengucapan. Kalau kampus college, kalau kolega colleague. Oke? However, ingat V-nya dibaca dengan jelas. However, I am currently developing strategies to manage my time better. Kita udah bahas ini, better pengucapannya, developing udah. In the future, I will balance detail and efficiency more effectively. Effectively, V-nya. If I had ignored details completely, complete cara bacanya, lalu ditambah li ya, completely, some important, nah ini important, bukan important. Ada orang yang bacanya important, tapi yang lebih bagus important. Jadi T yang di akhir itu nggak begitu dibaca. Important. Important errors, nah ini juga susah nih. Karena R-nya harus tidak begitu jelas. Errors
would have happened. Tentu ketika kalian menjawab soal interview, jangan terlalu panjang. Jangan sampai kalian 5 menit. Makanya jawaban-jawaban di sini ya pendek-pendek. Oke, yang penting kalian menggunakan beragam konsep grammar untuk menunjukkan kalian bisa menggunakan berbagai macam grammar dan juga kalian menggunakan pengucapan yang benar. Pasti akan plus interview kalian. Oke, jadi kalian harus belajar dengan serius, itu aja intinya. Nah, di sini kita berikan lagi contoh lain. Jadi di pelajaran ini kita akan membahas 4 pertanyaan. Oke, di pelajaran sebelumnya kita membahas 1 kan. Jadi dengan menguasai level 9, kalian sudah bisa menjawab 5 pertanyaan interview. Iya kan? Kalau kalian belajar serius. Kalau kalian tidak serius dan tidak proaktif, ya nggak akan belajar apa-apa. Pertanyaan nomor 3 adalah, why do you want to work here? I want to work here because the company's values. Nah, ingat ini pengucapan huruf hidupnya susah. Values. V lalu liu. Jadi cara pengucapannya itu EU. Padahal tulisannya AW. Oke, values match my own. Nah, ini juga susah pengucapannya. Cara bacanya adalah EUN. Own. EU, bukan O, bukan on. Tapi own. Oke, lagi-lagi itu. Semoga kalian sudah semakin ngeh. Huruf hidup yang membuat bahasa Inggris menjadi misteri pengucapannya ya. Lalu huruf R, huruf S, huruf V, dan huruf ED. Nah, sekarang ada tambahan. Jadi 5 sekarang. Ditambah huruf R. Jadi kalau kalian pengen speaking yang bagus, tingkatkan huruf hidup kalian. Lalu huruf R, huruf V, huruf S, dan ED di akhir kata kerja. Kalau kalian bisa meningkatkan 5 hal ini, speaking kalian akan bagus. Dan kita pelajari ini terus berulang di level 9. I was impressed when I learned about your recent achievements. Ada V, ada S, ya kan? This organization, nah ini juga huruf hidupnya susah. This organization has been recognized for its innovation in the industry. Ingat D dibaca di kalau kata selanjutnya dibaca huruf hidup. Ini kan huruf hidup. Industry. Dan ini cara bacanya indas, bukan indus. Lagi-lagi huruf hidupnya bermasalah kan. Jadi itu ya 5 hal. Hanya 5 hal. Kalau kalian pengen speaking yang bagus. Industry. In the future, I will contribute to the company's international growth. At the moment, I am researching more about your ongoing projects. Ongoing. Itu gampang cara pengucapannya. If I join this company, I will bring dedication and creativity. Nah, ini susah banget huruf hidupnya. Ada V juga lagi. Create. Nah, itu yang pertama. Cre. Lalu E, create, lalu T, lalu V, lalu T. Nah, waduh. Ini emang susah ini. Creativity. Oke, creativity. Ada I, ada E, lalu I, lalu E, lalu I. Jadi itu creativity. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 4. Tell me about a challenge you face at work. Jadi ED-nya nggak dibaca, cuma ditekankan. I once isinya artinya suatu kali. Once cara bacanya bukan once, once. I once faced a situation, lagi-lagi T dibaca C. I once faced a situation where 2 departments disagreed. Nah, ini ED-nya ditekankan about priorities. Nah, lagi-lagi ini huruf hidup yang susah. Priorities. I was asked. Nah, ini juga susah nih. Oke, ingat kalau ini cara bacanya ask. Kebanyakan orang pasti bacanya X. Kalau X itu malah K-nya duluan baru S. X itu artinya ngapa. Kalau ini kan ask, S-nya duluan. Jadi ini susah.
Jadi kalian harus bisa membedakan apakah dia cara bacanya AKS atau ASK. Nah, apakah X atau ESK? Oke? Nah, jadi ini membutuhkan waktu untuk kalian kuasai. Apakah dia X, apakah ESK? Oke? Jadi ini tentu kalau ini I was asked to coordinate. Nah, ini juga susah pengucapan huruf hidupnya. Coordinate the meeting between them. By the time the discussion ended, D-nya dibaca, both sides had reached an agreement. Now I'm applying those lessons. Nah, ini cara bacanya those lessons sehingga dibaca S-nya whenever conflicts arise. Oke, conflicts S-nya dibaca arise. Arise. Nah, ini juga pengucapan huruf hidupnya susah. In the future, I will use these experiences to guide teams more effectively. If I were a team leader, I would implement clearer communication channels. Ya, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kita review lagi. Kita udah belajar menggabungkan konsepnya dan juga belajar 5 hal yang sangat penting untuk kalian kuasai agar speaking kalian semakin bagus. Apa itu? Huruf hidup, huruf R, huruf V, huruf S, dan huruf ED. Pertanyaan terakhir, where do you see yourself in 5 years? Nah, ini juga sangat sering dipakai. Di mana kalian melihat diri kalian 5 tahun lagi. Yourself in 5 years. V-nya dibaca dengan jelas ya. Jawabannya, I see myself taking on more leadership responsibilities. Nah, ini susah huruf hidupnya. Jadi kalian harus jeda ini dan catat dengan baik. Bukan res. Responsibilities. S-nya dibaca ya. During my last job, I developed skills that prepared me for greater challenges. Ini kosakata yang udah sering kita bahas sebelum-sebelumnya. I'm currently building a professional network to expand opportunities. By 2030, nah, itu cara pengucapannya ya, 2030. Bukan 2030, bukan gitu. Bisa dan itu benar, cuma itu terlalu panjang dan tidak alamiah untuk bahasa Inggris yang bagus. Jadi bahasa Inggris yang bagus kita bilangnya 2030, 2019, 2022, 2025. Kalau video ini, tahun video ini dibuat 2025. Oke, jadi ini ya, by 2030, I will have achieved my goal of becoming a senior manager. Nah, ini ya cara bacanya senior, bukan senior. Senior. Oke, junior. If I continue learning and adapting, nah ini cara bacanya adapting, bukan adapting. I will succeed. Oh, ini by the way, kosakatanya susah ini. Succeed. Jadi U-nya sama sekali nggak dibaca, E-nya juga sama sekali nggak dibaca. I will succeed in this path, okay? If I had not started, ED-nya dibaca, improving early, I would have missed many opportunities. Ya. Oke, kita belajar banyak hal. Cuma lagi-lagi yang perlu ditekankan adalah 5 hal tadi. Oke, kalian harus hati-hati. Jangan ragu untuk proaktif dan jeda videonya ketika ada huruf hidup yang susah, huruf R yang susah, huruf S yang susah, oke, huruf V yang susah, dan huruf ED. Jangan ragu. Kalau kalian bisa benar-benar serius belajar 5 huruf-huruf ini, speaking kalian akan semakin bagus. Ini list kosakata aja yang kita udah bahas. Kalian bisa jeda kalau kalian pengen catat. Kita juga udah belajar cara pengucapannya. Oke, silakan dijeda. Ini adjektifnya. Juga kita udah bahas. Dan ini merupakan verbnya. Oke, kita udah bahas semua. Jadi semangat. Kalau kalian pengen belajar lebih cepat untuk speaking, oke, untuk interview, untuk IELTS, TOEFL, untuk TOEIC, apapun yang kalian perlukan untuk interview beasiswa, DM kami di Xpace Bali. Kita ada kelas percobaan gratis buat kalian. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need.
Semoga berguna, latih 5 hal yang penting ketika speaking, dan sampai jumpa. Goodbye for now.